Baik, selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu. Selamat datang di Teater Utan Kayu. Sebelum kita memulai, saya ingin mengumumkan beberapa tata tertib Teater Utan Kayu. Pertama, eh, tidak boleh membawa makan dan minum dari luar. Yang kedua, menonaktifkan nada dering handphone. Dan ketiga, tetap menjaga kebersihan di ruangan teater. Ruangan yang kita tempati pada sore hari ini itu usianya lebih tua dari usia reformasi. Selain pertunjukan, di tempat ini juga sering diselenggarakan filosofi underground, diskusi filsafat. Selain itu juga tentu diskusi tentang reformasi dan juga kritik terhadap kemunduran reformasi yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Sekarang kita berada di seri ke-8 kuliah terbuka, Klik Rakyat. Kuliah ini diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Driarkara, Suara Ibu Indonesia, dan Komunitas Utan Kayu. Saya Arif Bobil yang akan memandu kuliah ke-8 hari ini. Sudah hadir bersama kita Mas Nailul Huda, narasumber kita hari ini. Suara Ibu Indonesia diwakili oleh Mbak Estati, ada teman-teman dari STF Driarkara juga. Kita akan segera memasuki sesi utama, yakni kuliah terbuka ini yang diberi judul Mengkritik Sihir Pertumbuhan, yang akan disampaikan oleh Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital pada Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Mas Nailul lulus program Magister Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia. Hampir 10 tahun menjadi peneliti di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Hari ini ia akan kita minta untuk mengkritik hampir keseluruhan dari apa yang ia perdalam dalam studinya, yaitu tentang pertumbuhan. Sebab cita-cita kuliah ini ialah yang pertama, membongkar fondasi ideologis konsep pertumbuhan, memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi menjadi dogma modernitas, mengatasi politik, etika, dan kehidupan sosial, serta bagaimana ia beroperasi sebagai rasionalitas kekuasaan. Yang kedua, menganalisis konsekuensi etis ekologis paradigma pertumbuhan, termasuk hubungan antara akumulasi, ketimpangan, dan krisis lingkungan dalam konteks kapitalisme global dan pembangunan di Indonesia. Yang ketiga, merekomendasikan suatu ekonomi politik alternatif, gagasan post-growth yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan solidaritas sebagai ukuran baru kemajuan. Kita sekarang ini sekurangnya membutuhkan jawaban atas dua pertanyaan dasar. Apakah pertumbuhan selalu berarti kemajuan? Dan yang kedua, bukankah kemajuan yang katanya terus terjadi tidak lain dari bentuk baru ketergantungan dan eksploitasi? Kawan-kawan, kuliah siang ini bermaksud menelusuri akar teoretis, etis, dan politis dari ide pertumbuhan. Lalu mengajukan argumen bahwa pertumbuhan yang menyihir pemerintahan di dunia tidak terkecuali di Indonesia merupakan ideologi hegemonik yang menundukkan demokrasi, kebudayaan, dan bahkan makna manusia itu. Kritik terhadap pertumbuhan ini bukan berarti kita mempromosikan sikap anti pembangunan, tetapi sesuatu ajakan untuk menyusun ulang dasar moral ekonomi. Tanpa berlama-lama saya undang Mas Nailul Huda untuk ke depan. Tepuk tangan untuk Mas Nailul Huda. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak, Mbak Mas yang saya muliakan. Jadi sore ini memang cukup berat. Memang kalau kita membahas pertumbuhan ekonomi itu cukup berat. Karena apa?
Karena pertumbuhan ekonomi itu sudah menjadi patokan sejak lama dan sebagainya. Dan memang salah satu yang selalu kita suarakan bukanlah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil dan sebagainya, tapi adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Nah, pertumbuhan ekonomi berkualitas itu sangat jauh berbeda dengan apa yang sedang dilakukan oleh, ya bisa kita bilang pemerintah, oleh negara-negara maju yang memang ya udah pertumbuhan ekonomi tinggi dan sebagainya. Mungkin langsung saya aja. Saya akan cerita sedikit terkait dengan konsep pertumbuhan. Next. Next. Sebelumnya. Nah, kita ketika zaman Orde Baru ya, Orde Baru selalu memimpikan bahwa ekonomi kita macan Asia. Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, 6%, 8%. Yang diharapkan adalah ada trickle down teori. Apa sih trickle down teori? Trickle down teori itu berharap bahwa uang yang dari pemodal itu bisa turun ke bawah. Tapi pada kenyataannya adalah yang terjadi adalah trickle up practices, di mana masyarakat kelas bawah itu banyak menyumbang uang kepada para segelintir pemodal. Nah, ini adalah yang jadi konsep dasar yang selalu kita percaya di Chelios, bahwa tidak ada namanya trickle down teori, yang ada adalah trickle up practices. Next. Kita melihat pertumbuhan ekonomi tinggi itu sejak mungkin pasca Perang Dunia ke-1 ya, itu sudah menjadi salah satu kewajiban bagi negara-negara pasca di dunia ya, pasca PD1 itu mereka mematok pertumbuhan ekonomi tinggi dan sebagainya, yang pada akhirnya itu membuat kebutuhan modal juga cukup tinggi. Karena pada saat itu kalau kita berbicara mengenai teorinya, terkenal dengan teori Harrod-Domar, David Ricardo dan sebagainya, yang memang berbicara terkait dengan modal. Ketika membutuhkan pertumbuhan ekonomi tinggi, modal tinggi, kemudian kalau kita lihat penguasaan sumber daya ekonomi itu menjadi timpang. Timpang karena apa? Karena penguasaan modal dari ekonomi seperti sumber daya alam dan sebagainya itu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Yang terjadi kemudian adalah permasalahan sosial. Next. Ini evolusinya. Ketika kita lihat fokus awal Harrod-Domar, Arthur Lewis terkait dengan pembentukan modal, industrialisasi, seperti misalkan kita beranjak dari sektor agriculture kepada sektor industri, kemudian muncullah soal ketimpangan, masalah sosial dan sebagainya. Di situ sudah muncul kritik bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak sesuai dengan atau tidak jalan dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita lihat kemudian ada bergeser juga, ada Dudley yang dia bilang kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, kemudian disempurnakan, walaupun sekarang belum sempurna ya, diperbaiki oleh Sahrir maupun Sen yang fokus pada pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Inilah yang selalu kita suarakan, bahwa pertumbuhan ekonomi itu inklusif, berkualitas, yang fokus pada pemerataan pendapatan, akses pendidikan, dan akses kesehatan. Makanya nanti saya ada slide juga, di ekonomi yang berbasiskan tambang, kita melihat bahwa di situ pertumbuhan ekonomi di Maluku itu cukup tinggi, tapi kemiskinan, ketimpangan itu masih saja terjadi di situ. Kita lihat sekarang desa dengan akses ke pertambangan sebagai modal utama pembangunan di desa, ternyata akses ke pendidikan dan kesehatan itu lebih rendah dibandingkan dengan desa-desa yang mengutamakan ekonomi non-tambang. Ini saya datanya, kita kerjasama sama Greenpeace waktu itu menghitung itu. Jadi inilah fokus paradigma pembangunan ekonomi. Tadi seperti yang Mas Billy sampaikan, bahwa
pertumbuhan ekonomi itu tidak, kita bicara di siang ini tidak anti terhadap pembangunan ekonomi, tapi kita mengkritik pertumbuhan ekonomi yang menjadi kiblat dari pembangunan nasional, yang bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi nggak apa-apa, tapi satu sisi malah menimbulkan masalah terkait dengan ketimpangan, terkait dengan kesehatan dan pendidikan yang semakin timpang. Kajian Celios itu menunjukkan bahwa kekayaan dari 50 orang terkaya di Indonesia itu sama dengan pendapatan dari 50 juta tenaga kerja yang mungkin digajinya sekitar 3 sampai 5 juta. Saking timpangnya kita melihat bahwa kita melihat jet pribadi itu sangat mewah, bagi segelintir orang itu adalah kebutuhan biasa. Makanya ini yang kita lihat, ketimpangan itu menjadi masalah yang krusial saat ini, di mana kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, anak-anak kelas menengah kita sudah mulai berbicara aktif terkait dengan ketimpangan, terkait dengan Indonesia gelap, terkait juga dengan ketidakadilan di dunia di Indonesia ini, yang pada akhirnya memicu protes-protes yang cukup besar di beberapa bulan terakhir. Jadi itu memang masalahnya bukan cuma kebijakan publik, tapi juga masalah kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan sebagainya. Next. Nah, ini kebijakan publik. Kita lihat, biasanya pemerintah pasti akan bermain di regulasi, program, dan dampak. Dulu, kalau kita lihat, pemerintah selalu bermain di program, di korupsi lah, kemudian apalah gitu kan. Sekarang kita mengenal state capture corruption, bahwa korupsi, perilaku amoral itu terjadi di regulasinya, aturan main. Let's say kayak Gibran jadi wapres dan sebagainya, berbicara regulasi, kemudian BUMN, pejabatnya yang nggak bisa dianggap sebagai penyelenggara negara, regulasi juga, business judgment rule terhadap BUMN, itu juga mainnya di ranah regulasi. Jadi hampir semua yang bermain untuk saat ini adalah bermain di masalah regulasinya. Regulasi tidak sesuai dengan program, maka bukan programnya yang dirubah, yang diubah adalah regulasinya. Jadi inilah yang memang menjadikan kebijakan publik kita menjadi seperti sekarang, bahwa ya ketimpangan, tidak adil dan sebagainya itu terkait di regulasi. Next. Ini kalau kita lihat pasca Perang Dunia Kedua ya, ternyata dengan konsep yang dibangun oleh negara maju, pertumbuhannya per kapitanya tinggi. Yang negara middle income seperti Indonesia itu dibiarkan tertinggal. Jadi inilah yang memang didasari pada konsep tadi, pertumbuhan yang tidak inklusif. Di global pun juga sama, bahwa negara maju itu sudah mengakali bahwa ya Anda semakin tertinggal karena mereka punya modal dan sebagainya. Next, ini pertumbuhannya aja. Nah, kalau kita lihat GDP growth dengan ketimpangan, kalau kita berbicara mengenai Kusnet, di awal pembangunan positif, sampai sekarang pun masih positif. Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi tinggi itu bisa menciptakan ketimpangan dan kemiskinan. Selain itu, next. Selain itu, ternyata kita juga berbicara terkait dengan lingkungan. Semakin tinggi GDP growth, semakin rendah luasan hutan yang ada di bumi ini. Menariknya adalah negara maju itu sudah ngomongin kelestarian lingkungan. Yang untuk mengejarnya siapa? Nih,
low income country, middle income country, low middle income country, upper middle country, dan juga secara global. Jadi negara maju itu sudah bilang, yuk harus tutup lingkungan dong seperti sama kita. Tapi dia sendiri pakai GDP. Sedangkan kalau GDP, dia pengaruhnya negatif terhadap tutupan hutan. Jadi, kita kalau dulu ada Kuznets itu kan dua ya, ketimpangan sama growth. Ada teori 5 Kuznets yang bilang bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi, lingkungan turun, ketimpangan naik. Jadi kita masih menghadapi itu. Ini yang terjadi di tingkat global. Next. Bagaimana di Indonesia? Kita beralih menggunakan GNI, Gross National Income, atau orang Indonesianya. Indonesia sini, Korea. Sedangkan kita tahu di sini sama-sama startnya sama Korea, sama Malaysia, ya kan? Tapi kita jauh tertinggal dari per kapitanya, GNI per kapitanya, atau ya pendapatan masing-masing orang di Indonesia. Next. Kemiskinan kita stagnan di angka 8,57. Next. Ini desa kota yang mana di desa masih terjadi kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Tapi next, di perkotaan masalah ketimpangan itu menjadi masalah utama. Gini rasio kita tidak pernah turun dari 0,3837. Bahkan kalau kita lihat jauh di tahun 2022 meningkat. Tahunnya Jokowi itu malah juga bisa kita bilang sempat turun tapi meningkat lagi. Nah, ini yang kita khawatirkan, bahwa masa ketimpangan kita masih ada, ketimpangan kita meningkat, dan jangan lupa ini adalah ketimpangan dari yang diukur dari sisi pengeluaran. Di mana kalau kita lihat pengeluaran dari proporsi terhadap pendapatan, pengeluaran terhadap pendapatan untuk masyarakat kelas menengah ke atas itu lebih rendah dibandingkan dengan proporsi masyarakat kelas menengah ke bawah. Artinya apa? Kalau misalkan masyarakat kelas menengah bawah itu 100.000 pendapatan per harinya, maka 90.000 sampai 95.000 itu digunakan untuk konsumsi. Tapi masyarakat kelas menengah atas dengan pendapatan 1.000, maka yang dikonsumsi itu adalah 500. Jadi kita lihat tidak benar-benar mencerminkan terkait dengan pendapatan. Makanya pendapatan yang tadi saya bilang, pendapatan dan aset dari 50 orang terkaya di Indonesia itu sama dengan 50 juta orang biasa-biasa saja di Indonesia, seperti saya mungkin situ. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Next. Ini ketimpangan di kota jauh lebih tinggi dibandingkan dengan desa. Apakah baik? Enggak juga. Kenapa di desa selalu rendah? Karena masyarakat di desa sama-sama miskin. Mereka yang kaya nonjol banget nggak ada. Tapi di kota, yang dia tinggal di slum area dan ada tinggal di peak misalkan, itu ada terhitung di sini. Makanya ketimpangan di perkotaan itu jauh lebih tinggi. Next. Ini adalah ketimpangan lahan. Ketimpangan lahan di Indonesia, kalau kita lihat tahun 83 itu sekitar 0,5. Ketimpangan di tahun 2003 0,72. Ketimpangan tahun 2013 itu 0,64. Artinya ini semakin mendekati satu semakin timpang ya. Artinya adalah penguasaan lahan itu hanya dikuasai oleh segelintir kalangan. Kita kemarin di Makassar melihat pertarungan antara orang kaya dengan orang kaya yang berbekatan lahan, JK,
dengan Lipo Group ya, itu saling berebut lahan. Masyarakat kalau direbut lahannya sama konglomerat, polisi diam aja, PKP mana ngurusin gitu kan. Nah, makanya ini yang terjadi gitu. Ini yang ketimpangan lahan kita semakin memburuk. Next. Nah, tadi ketimpangan lahan memburuk. Kemudian kita dihadapi pada satu fakta bahwa pendapatan disposable atau pendapatan masyarakat yang bisa dibelanjakan itu juga semakin menurun. Ini kita keluarkan ketika kita kemarin mengkritik terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang diklaim 5,12%. Pada waktu itu kita benar-benar berdebat dengan BPS gitu kan, bahwa mana ada 5,12 ketika pendapatan disposable kita menurun, daya beli kita melemah dan sebagainya, yang memang pemerintah ngotot 5,12 itu bagus gitu kan sebagainya. Nah, tapi di balik 5,12 kita melihat banyak sekali indikator-indikator lainnya yang menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Next. Gaji misalkan. Gaji kita cuma naik 1,8%. Kemarin di tahun 2025, 2026 ya, UMR naik sekitar 6,5%. Tapi itu hanya untuk pekerja formal. Sedangkan 60% dari pekerja kita adalah pekerja informal. Dengan rata-rata gaji itu sebesar 3 juta. Itu rata-rata ya. Banyak yang di bawah 1,5, bahkan ada yang di bawah 1 juta. Next. Nah, akibatnya apa? Indeks konsumsi, keyakinan konsumen ya, itu melemah. Indeks keyakinan konsumen yang melemah ini didasarkan pada satu, mereka nggak punya dana lagi. Tadi ya seperti saya sampaikan, disposable income kita menurun, gaji nggak naik seberapa, uncertainty itu naik. Makanya banyak yang menahan konsumsi untuk saat ini karena masa depan tidak pasti. Selain itu, kalau kita lihat masyarakat Indonesia itu juga bisa kita bilang pesimis untuk mendapatkan pekerjaan. Ini pesimis untuk mendapatkan pekerjaan. Dia di bawah level 100. Artinya mereka pesimis. Dan di zamannya Prabowo itu terus menurun. Next. Sama, keyakinan ke depan itu juga turun. Keyakinan ekonomi saat ini juga mengalami penurunan. Jadi udah nggak yakin sekarang, nggak juga yakin ke depan. Next. Ini yang kita sampaikan M2M, inflasi M2M itu menurun atau terjadi deflasi secara M2M di pertengahan tahun 2024 yang kita bukan narasikan ya, tapi kita lihat sebagai daya beli kita yang semakin melemah. Next. Ini sedikit aja tentang konsumsi masyarakat dan sebagainya. Next. Perdagangan pun ikut turun. Ini karena kita tadi kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi tinggi 5%, tapi berbagai indikator mengatakan hal yang sebaliknya. Yang mana ini ya bisa dibilang kesejahteraan masyarakat tidak terangkat dengan baik. Next. Kredit juga turun ya. Kredit kita melemah 7%, bahkan ada 6%. UMKM itu sekitar 1,29%. Next. Industri membaik, benarkah? Kita banyak bilang leading indikator kita jelek semua, tapi pemerintah klaim 5,68. Next. PMI kita berada di bawah zona ekspansi, utilitas produksi kita 70%, yang pada akhirnya kita menyaksikan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang diklaim oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan kalau kita lihat konseptual dari pertumbuhan ekonomi yang memang kita bahas di awal, maka bisa kita bilang pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan itu tidak sejalan dengan inklusivitasnya. Inklusivitasnya yang kalau kita lihat harusnya mendorong daya beli, ternyata tidak juga. Inklusivitasnya yang tadinya mendorong pekerjaan yang layak itu enggak tercapai juga. Yang pada akhirnya ini membuat kesejahteraan ataupun dari ya tenaga kerja kita semakin memburuk. Nah, kita coba lihat datanya. Next. Data dari Kemenaker menyebutkan bahwa 32% angka PHK. Dari Apindo itu mencatat 50.000. Jadi kita bisa bayangkan gitu kan. Pertumbuhan ekonomi 5%, PHK tinggi, terus dari mana pembangunan ekonominya? Next. Yang pada akhirnya kita menemukan satu fakta bahwa pertumbuhan ekonomi kita memang tidak berkualitas, tidak inklusif, yang pada akhirnya tidak tercapai apa yang diinginkan oleh Shahrir dan Sen, bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat. Dimana kalau kita lihat pengangguran terselubung itu banyak. Setengah pengangguran meningkat. Lalu dari mana pertumbuhan ekonomi 5% dan apa dampaknya bagi kita? Nggak ada. Makanya kita selalu kritik bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih banyak didapatkan dari sektor ekstraktif. Nanti saya tunjukkan bagaimana dampak dan sebagainya. Next. Kita juga informalitasnya cukup tinggi. Pekerja underpaid atau pekerja tidak layak, dibayar dengan tidak layak, itu jumlahnya 77% di Aceh. Riau 41%. Yang kita getar kalau seluruh Indonesia 75%. Jadi 3 dari 4 pekerja kita dibayar secara tidak layak. Jadi apa yang dibanggakan pemerintah terkait dengan fundamental ekonomi kita kuat, pertumbuhan ekonomi kita 5%, itu tidak turun ke masyarakat dengan baik. Satu buktinya adalah underpaid worker-nya yang dia 75%. Jadi bisa bayangkan Ibu Bapak semuanya, bahwa 1 dari 4 orang di ruangan ini itu yang digaji dengan layak. Sisanya nggak layak. Itu yang terjadi di Indonesia. Next. Sama, NIIT kita juga mengalami hal yang serupa, paling tinggi dibandingkan dengan ASEAN. Next. Next, nih saya mau tunjukin data yang next saja. Pemuda kita, ini saya sampai pekerjaan dengan upah rendah meningkat. Dari 33% jadi 40%. Itu pekerjaan upah rendah secara total. Di perdesaan 62%, perempuan 58%. Jadi pemuda kita yang tinggal di desa, dan mohon maaf ini bukan gender, tapi perempuan itu banyak yang diupah rendah atau diupah tidak layak. Jadi walaupun banyak yang tetap dan sebagainya, tren yang tetap tuh meningkat ya, tren tidak tetap menurun, tapi tren untuk pekerjaan upah rendah itu meningkat. Jadi 5% tadi yang saya gambarkan di awal, trickle down teorinya, itu tidak ada. Karena yang seharusnya pekerja itu mendapatkan upah yang layak, gaji tetap dan sebagainya, itu tidak terjadi. Next.
Rata-rata penghasilan di bawah 1 juta itu 31% perempuan. Di pedesaan, makanya jadi saya bilang perempuan di pedesaan itu mengalami upah yang tidak layak. Next. Ini quality of student-nya menurun. Ini menarik karena di beberapa postingan media hari ini kan berbicara terkait dengan Dr. Ryu Hasan ya, yang bilang bahwa IQ kita turun dari 109 sekian rata-rata menjadi 78. 8 lagi itu adalah sama IQ dengan gorila. Kita melihat di sini. Skor PISA kita tuh bisa dibilang kita hanya lebih baik daripada Filipina. Ini murid loh. Dan kemampuan murid-murid kita untuk menganalisis secara kritis suatu permasalahan itu juga rendah. Makanya kita nggak heran gitu kan, banyak konten-konten yang memang secara pribadi itu bisa dibilang menunjukkan bahwa kemampuan pengetahuan anak-anak SMA, SMP itu sangat kurang. Next. Human Capital Index kita rendah. Kita tertinggal dari Vietnam, Malaysia, Thailand, Cina. Kita hanya lebih baik daripada India. Next. Quality dari workernya, high quality employment-nya itu juga cukup rendah. Next. Innovation score juga bermasalah. Next saja. Kita masuk ke ekor. Ekor ini mencerminkan terkait dengan efisiensi, terkait dengan investasi yang masuk. Investasi yang masuk untuk membutuhkan, untuk menciptakan satu nilai dalam ini ya, nilai dalam ekonomi membutuhkan 66 modal. Filipina 3,7 efisien, kita 6,4. Dan kalau kita lihat, ini yang jadi masalah adalah terkait dengan korupsi. Next saja. Nilai korupsi kita, peringkat korupsi kita itu cenderung memburuk. Ya. Di tahun 2023 kita 34, sebelum kemarin tahun 2024 naik 37. 40 turun 37 karena ada reformasi di korupsi. Terus turun 2023 ketika cawapres itu kita di angka 34. Jadi kita semakin miris dengan skor indeks persepsi korupsi kita. Dan juga next, yang paling membagongkan gitu ya, itu adalah terkait dengan persepsi anti korupsi, bahwa masyarakat kita semakin toleran dengan perilaku korupsi. Dengan hal terkecil saja, misalkan seperti orang dalam, kalau dalam pekerjaan ya, jalur ordal dan sebagainya, itu kita semakin permisif. Dan kalau kita lihat, impact perusianya, ya, memang yang semakin tua semakin permisif ya. Tapi di bawah 40 tahun pun juga rendah gitu. Artinya memang usia muda ini yang paling permisif. Jadi ini yang mengkhawatirkan sebenarnya, bahwa persepsi anti korupsi kita semakin menurun gitu kan. Yang pada akhirnya ketika ada pejabat yang korupsi, kita sudah terbiasa. Ya udah, nggak apa-apa misalkan seperti itu. Itu yang terjadi di IPAK. Next. Dan indeks demokrasi kita semakin menurun. Aspek kebebasan misalkan, dari 82 menurun ke 77, 2024 76,
Yang paling sub indikatornya adalah pendidikan politik dan juga kinerja lembaga legislatif. Ada juga terkait dengan anti monopoli sumber daya ekonomi. Jadi, kita semakin tidak demokratis dalam hal penyampaian ke publik, pendidikan politik pada partai politik. Yang kita lihat bapaknya siapa, dia akan maju lagi. Yang pada akhirnya menimbulkan dinasti dan itu terjadi. Lembaga legislatif yang kita protes kemarin itu juga menurun, yang pada akhirnya ini membuat kebebasan terkait dengan kebebasan publik dan sebagainya itu juga mengalami penurunan. Next. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat itu turun nilainya dari 76 di tahun 2001 menjadi 70,62 di tahun 2024. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pers yang selalu dibungkam. Tahun 2025 sudah pasti turun yang pers, nilainya pembungkaman pers sangat-sangat kencang sekali. Di tahun 2024 pun sudah menurun. Partisipasi publik dalam mengatur kebijakan publik itu juga mengalami penurunan. Suara kita, suara masyarakat yang memilih itu semakin tidak ada artinya ketika pembuatan kebijakan. Ada satu video yang viral baru-baru ini terkait dengan BGN yang bilang dari perkumpulan ahli gizi nggak salah ya. Ahli gizi bilang kita akan membantu dengan dilibatkan dalam MBG. Tapi anggota DPR bilang, Anda jangan arogan, kita akan mengubah lagi-lagi regulasinya yang diubah. Diksi ahli gizi akan diganti sama orang yang memang bertanggung jawab terhadap gizi. Jadi, ketika dikritik, malah yang akan diubah adalah regulasinya. Itu cukup aneh sebenarnya. Dan kita itu cuma baru satu ya. Jadi bilang kita tidak perlu lagi ahli gizi. Kita hanya perlu quality control dan sebagainya. Belum lagi masalah undang-undang TNI, masalah PPN. Kita hampir ya mungkin bahkan BUMN, kita mencari draftnya pun susah. Draft undang-undang, draft naskah akademik itu semakin susah. Tiba-tiba disahkan aja. Koperasi juga sama. Sampai sekarang nggak ada naskah akademiknya, nggak ada pembahasan di publik, tiba-tiba ada 80.000. Partisipasi kita menurun. Itu sistem ekonomi, sistem yang akan mengaruhi sistem ekonomi kita. Next. Next aja, ini pajak. Next. Karena waktu kita mungkin sedikit ya. Tax ratio semakin turun. Next. Nah, ini yang kita lihat. Ketika demokrasi nggak jalan dengan baik, ketika masalah pengangguran nggak terselesaikan dengan optimal, masih ada masalah dan banyak masalahnya. Yang terjadi adalah kebutuhan publik untuk membayar pajak itu rendah. Tahun 2025, realisasi pajak itu hanya sekitar 59%. 59,17% per September ya. 2024 itu sudah mencapai 68. 2022 bahkan lebih tinggi lagi. Artinya apa? Artinya orang semakin memberontak dengan tidak membayar pajak. Meskipun ada masalah korteks ataupun masalah terkait dengan daya beli. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa ya kita bermasalah di pemerintahan kita. Next ini. Dan kita ketika disuguhkan dengan pertumbuhan ekonomi harus tinggi dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh Jokowi? Membangun infrastruktur. Infrastruktur dibangun di mana-mana, bandara dibangun di mana-mana, Kertajati diselesaikan, Bandara Sudirman di Purwokerto
diadakan, pelabuhan dibangun di mana-mana, yang terjadi adalah hutang yang menumpuk. Dari mana sih pembiayaan infrastruktur? Ya hutang. Kalau kita lihat, hutang di zamannya SBY sekitar 2.400 triliun, sekarang sudah meningkat hampir menjadi sekitar 9.000. Bahkan Hashim bilang untuk bahkan menjadi 10.000. Nah, impact-nya adalah pembayaran bunga hutang itu meningkat proporsinya di APBN. Meningkat terus. Sekarang 15%. Hampir 16%. Jadi belanja negara kita digunakan untuk membayar hutang, bunganya doang, itu sekitar 15%. Sedangkan untuk transfer ke daerah itu menurun. Next. Hutang meningkat. Bantuan sosial itu menurun. TKD, transfer dana ke daerah, itu juga menurun. Jadi, pertumbuhan yang diagungkan oleh Jokowi itu menyisakan luka bagi daerah-daerah. TKD itu turun. Makanya kemarin ada ribut-ribut di Pati karena masalah apa? Masalah pemerintah daerah ingin mengkolek PAD dari masyarakatnya dengan cara menaikkan tarif PBB. Karena apa? Ya karena ini TKD kita turun. Kita terlalu banyak bayar utang gitu. Ini yang terjadi. Next. Nah, kita juga akan mengalami hal serupa terkait dengan MBG. Dana MBG sekitar, ini kelihatan ya saat ini, 30% dari pendidikan itu akan dirampok oleh BGN, dirampok oleh program MBG. Jadi kalau kita bicara dengan guru dan sebagainya, mereka melihat pemerintahan sekarang dan ke depan itu akan lebih memilih makan-makan dibandingkan dengan menceritakan dosen dan guru. Dan ini yang terjadi. Next, berapa menit lagi, Mas? 15 menit lagi, cukup lah ya. Next saja, ini MBG. Next. Kita akan mengalami yang namanya defisit APBN yang membengkak. Kita sekarang udah di angka 2,78%. Estimasi di tahun 2025. Konsekuensinya apa? Ketika defisit APBN kita terus meningkat, hutang kita akan semakin banyak. Buat bayar MBG, bayar IKN, defisit kita semakin tinggi. Hutang kita semakin banyak. Walaupun simulasinya sudah di take out, tapi pada kenyataannya hutang akan terus bertambah. Next. Kita lihat. Sudah 39% terhadap GDP. Semakin banyak. Semakin banyak kita berhutang. Ini yang terjadi. Next. Nah, itu terkait dengan pengolahan anggaran. Bahwa trickle down effect-nya nggak ada. Infrastruktur sebagainya digenjot, tapi pertumbuhan kita seperti itu. Ketimpangan juga semakin tinggi dan sebagainya. Yang mendapatkan keuntungan siapa? Ya konglomerat itu kan. Dan BUMN tentunya. Nah, terus kemudian kita bicara terkait dengan lingkungan. Tadi terkait dengan pendidikan kesehatan, kita terkait dengan lingkungan. Kalau kita lihat pasca COVID ya, hilirisasi nikel jalan. Kita melihat dari sisi pertambangan dan penggalian, share-nya terhadap GDP itu semakin naik. Kita semakin naik ya. Dari 9% ya saya. Jadi 10%-an. Semakin naik. Dan
kita lihat impact-nya terhadap lingkungan juga semakin buruk. Next. Indeks LQ 45 yang low carbon leaders menurun. Kinerja sahamnya jelek. Kepedulian lingkungan juga jelek. Next. Data menarik lagi. Forest area di Indonesia, tutupan hutan di Indonesia itu semakin turun. 2000 kita masih 53%, 2022 48%. Digunakan apa? Tambang lagi, nikel lagi di situ. Yang pada akhirnya tutupan bumi, tutupan hutan di bumi kita itu semakin turun. Forestan kita juga semakin menurun. Atau ekonomi yang dihasilkan dari keanekaragaman hayati di hutan ya, itu semakin menurun. Ini adalah risiko hilangnya fungsi ekologis dari hutan, di mana fungsi ekologis yang bisa menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan dan sebagainya itu rusak. Next. Di Kanada naik, negara maju. Indonesia perubahannya paling jelek. Kongo, ini negara-negara yang dikatakan paru-paru dunia. Indonesia paling tinggi perubahan negatifnya. Kanada, dia udah naik. Tambah lagi, pemerintah mau buka food estate dan sebagainya. Yang lagi-lagi itu memakan lahan hutan, baik itu di Kalimantan maupun di Papua. Next. Ini karbon dioksida. Next fuchsnya kita masih negatif ya. Yang dihasilkan dari forest land ya. Itu masih negatif. Karbon dioksida yang dari deforestation itu masih positif. Artinya CO2 yang disebabkan oleh deforestasi itu ada. Dan kalau kita lihat tren dari tahun 2021 itu meningkat. Walaupun tahun 2000 tinggi sekali. Next. Karena apa? Karena Indonesia itu tidak bisa mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonominya. Sumber ekonominya kita nggak mampu berdiversifikasi. Kita masih banyak mengandalkan lingkungan, ekspor kita masih banyak mengandalkan komoditas yang pada akhirnya kita ya semakin tertinggal dalam hal lingkungan dan sebagainya. Next. Nah, kalau kita lihat desa dengan sektor pertambangan itu semakin meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Pertanian semakin turun meskipun dominan. Pertambangan penggalian itu meningkat dari 0,57 ke 0,71. Artinya semakin banyak desa yang mengandalkan tambang untuk mengelola ekonomi. Dan ini yang terjadi. Next. Nah, ini tadi yang saya highlight bahwa desa dengan sektor tambang lebih sulit untuk mengakses pendidikan. Jumlah sekolah lebih rendah, fasilitas untuk mencapai SMA juga lebih sulit. Jumlah keterampilan di desa juga semakin sedikit gitu kan. Dan ini sangat erat kaitannya dengan konsep low skill labor trap. Low skill labor trap seperti ini. Orang ketika hidup di tambang dengan tidak mengandalkan pendidikan yang tinggi dan sebagainya, mereka akan puas dengan pendapatan yang mereka terima. Kita sudah pernah dikasih contoh terkait dengan film Laskar Pelangi, pada saat itu Tima, ketika itu kawan dari Andre Hirata, itu dia tidak sekolah lagi karena ya buat apa, toh saya akan jadi penambang timah di situ. Sama, orang yang dia ke pendidikan karena aksesnya susah. Orang ya susah lah, saya ke SMA jauh. Saya udah bebek, saya SMP aja, SD saja, toh juga akan jadi penambang.
toh bisa menghasilkan uang. Excuse itulah yang memang membuat sektor tambang ini bisa jadi ya bisa bilang untuk desa-desa ini susah untuk mengakses pendidikan, dan banyak sekolah yang diratakan untuk pertambangan dan sebagainya. Itu yang terjadi. Next. Dan potensi banjirnya itu tinggi juga. Kita lihat sektor tambang 50%. Walaupun turun di tahun 2021, masih ada di angka 40%. Artinya adalah ya desa dengan sektor tambang lebih berpotensi terjadi pencemaran lingkungan dan bencana. Seperti kalau kita melihat tanah tambang lebih tinggi, pencemaran udara pasti karena di situ ada aktivitas nikel dan sebagainya. Bencana banjir itu juga tinggi. Dan itu sudah kita lihat berkali-kali terjadi di Konawe ya. Konawe, Morowali dan sebagainya yang dia banjir dan sebagainya. Next. Kesehatan juga sama. Semakin dia terikat dengan tambang, semakin sulit untuk mendapatkan sarana kesehatan. Next. Teknologi sama. Potensi konflik sosial perkalian antar masyarakat lebih tinggi di desa tambang. Ini saya coba tunjukkan data terakhir. Next. Konflik agraria itu meningkat di tahun 2021 sekitar 207 konfliknya, jumlah kasusnya meningkat jadi 295 di tahun 2024. Dan tahun 2017 16 itu adalah masa-masa nikel. Next. Paling banyak apa? Perkebunan, properti, pertambangan nomor 3, infrastruktur dan sebagainya. Jadi ini sebaran konfliknya, dan saya rasa baik lagi ke pertanyaan awal bahwa pertumbuhan ekonomi yang sekarang terjadi memang patut kita kritisi, bahwa di situ masih belum, dan saya rasa tidak akan menyelesaikan masalah terkait dengan kesehatan masyarakat. Di sana ada masalah sosial, masalah kesehatan yang belum selesai, masalah pendidikan yang belum selesai, masalah ketimpangan ekonomi yang belum selesai, kemiskinan juga masih ada, dan paling parah adalah masalah lingkungan. Lingkungan kita semakin buruk, tutupan hutan semakin rendah, CO2 yang dihasilkan juga semakin tinggi, yang pada akhirnya membuat kita percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita peroleh sekarang itu adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, yang harus kita ubah paradigmanya, bukan mengejar ke pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi lebih kepada pemerataan akses akses ekonomi, akses pendidikan, dan juga akses kesehatan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Itu aja mungkin dari Mas dari saya, Mas. Baik, terima kasih Mas Huda. Silakan duduk, Mas. Iya, juga ya. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Mas Huda, dan di awal presentasinya tadi dengan tegas dia sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan itu tidak identik dengan kesejahteraan. Sejak Orde Baru misalnya pembangunan berfokus pada pertumbuhan, lalu kemudian sekarang berbagai teori menunjukkan, misal tadi yang dikutip juga oleh Mas Huda, Amartya Sen dan Syahrir, menunjukkan bahwa pertumbuhan itu persis tadi tidak identik dengan kesejahteraan. Sen misalnya berfokus pada bahwa pertumbuhan itu dilihat dari perluasan kebebasan individu dalam kebebasan untuk berpolitik, fasilitas ekonomi, jaminan sosial dan lain sebagainya, dan juga tentu pada akses pendidikan. Nah, di Indonesia tadi juga disampaikan oleh Mas Huda, pertumbuhan tidak menghasilkan trickle down effect yang signifikan, bahwa keberhasilan dari perusahaan ternyata tidak menyejahterakan pegawai-pegawainya, tidak juga membuka lapangan kerja baru, tetapi misalnya dia investasi kemana gitu lah ya Mas. Ada ya. Nah, di awal tadi kan ada gerakan tentang konsep
pertumbuhan ekonomi itu, Mas, yang disampaikan Mas Huda. Pertanyaan saya ialah bagaimana ide pertumbuhan ekonomi menjadi dasar moral politik dalam pembangunan global dan nasional? Itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua, ini menyangkut tentang sihir itu, Mas. Sihir pertumbuhan ekonomi, dan Mas Huda juga tadi menyihir kita dengan berbagai data-datanya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Huda. Nah, ada angka pertumbuhan 5,12% itu, Mas. Apakah itu termasuk cara pemerintah untuk menyihir kita rakyatnya gitu ya? Dan seberapa perlu angka itu, seberapa penting angka itu diberikan atau ditunjukkan kepada masyarakat? Dua itu dulu, Mas. Yang tadi soal yang pertama tentang bagaimana ide pertumbuhan ekonomi itu menjadi dasar moral politik dalam pembangunan. Ya, ya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa sejak Perang Dunia ke-1 itu negara-negara itu kan berlomba untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tapi mereka lupa akan satu hal, bahwa pembangunan ekonomi tinggi itu biasanya diikuti dengan masalah sosial, ketimpangan, kemiskinan, sebagainya. Karena apa? Karena pada saat itu memang ide pertumbuhan ekonomi itu timbul dari ide modal. Kita mengenal teori dengan Horodomar. Horodomar itu adalah teori yang menunjukkan seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1% pertumbuhan ekonomi. Itu adalah ide dasar dari Horodomar. Nah, pada saat itu memang yang dikejar adalah investasi. Investasi masuk. Kita juga pada saat itu kan masih ada terkait dengan kolonialisme, bahwa di situ ada modal berupa pala kalau di kita gitu kan. Itu jadi sumber pertumbuhan mereka. Nah, ini berubah sebenarnya. Kalau kita lihat trennya sampai kepada Amartya Sen yang bilang pertumbuhan ekonomi itu tinggi itu bullshit ketika pendapatan tidak merata, artinya masih ada ketimpangan pendapatan, akses ke pendidikan rendah, akses kesehatan juga rendah. Yang pada akhirnya mengerucut pada pemikiran bahwa kita harus mengubah paradigma itu, pertumbuhan ekonomi itu harus diiringi dengan inklusivitas. Dan inklusivitas itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Artinya gini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ataupun pertumbuhan ekonomi 1%, 2% dan sebagainya tidak masalah ketika pembangunan dari masyarakatnya itu berjalan dengan baik. Nah, pertumbuhan ekonomi inilah yang kita sebut sebagai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Walaupun kita juga ada juga di sana mungkin ada juga pemikiran terkait dengan degrowth, bahwa pertumbuhan ekonomi minus gitu kan. Banyak sekali berkembang situ. Tapi itu juga menimbulkan satu masalah ketika kita berpikiran kalau pertumbuhan ekonomi itu dia minus, artinya produksi itu kan berkurang. Konsumsi itu turun. Nah, ketika konsumsi turun, maka ya tidak ada penghasilan untuk tenaga kerja. Tenaga kerja pasti tidak akan bertambah banyak. Karena apa? Karena produksi itu akan dihasilkan oleh tambahan produksi akan menghasilkan tambahan tenaga kerja. Kalau tadinya 100 jadi 200 pasti membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Nah, makanya konsep the growth pun kita juga kritisi bahwa itu tidak bijak untuk dilakukan. Pertumbuhan ekonomi kalau saya pribadi itu memandang adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya tidak meninggalkan masyarakat kelas menengah ke bawah kemiskinan, ketimpangan juga diperkecil dan sebagainya. Itu adalah konsep yang ideal. Nah, tapi lagi-lagi konsep itu seringkali susah dilakukan. Orde Baru Prabowo dengan rebelitanya itu membangun pertumbuhan industri itu sangat pesat. PMA masuk, kemudian di situ ada industrialisasi dan sebagainya. Tapi pada saat itu ketimpangan juga tinggi, yang pada akhirnya membuat kerusuhan di
98. Kerusuhan 98 itu kalau saya pribadi bukan hanya masalah terkait dengan politik saja, tapi itu juga ada masalah ekonomi di situ. Tahun 2000 kalau kita lihat banyak sekali kerusuhan yang di Jakarta Jakarta Utara nggak salah, itu juga kita cross check ternyata ketimpangan itu cukup tinggi, kekerasan juga cukup tinggi di sana. Yang pada akhirnya kita mencapai kesimpulan bahwa ya kalau di kota ketimpangan tinggi itu memicu adanya konflik sosial di situ. Nah, makanya kita mengubah pertumbuhan ekonomi itu harus inklusif, berkualitas yang dia menurunkan ketimpangan. Kita adil dalam hal pembagian juga ke pekerja dan juga pemodal. Kalau sama ini pekerja dapat relatif dapat sedikit, pemodal kita yang banyak. Prayogo Pangestu tuh tambah kaya, pekerjanya nggak kaya-kaya gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Makanya kita melihat harusnya memang ada sisi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kita tekan itu. Artinya, kita bocoran aja ya, UMR tahun 2025 itu akan ditetapkan di angka 1%. 1%-an. Bocorannya seperti itu. Kita keluarkan kajian saat itu sama Partai Buruh, kita keluarkan kajian bahwa kalau 1% pertumbuhan ekonomi akan stagnan, daya beli akan stagnan dan sebagainya, you bisa rubuh. Kita tawarkan pada saat itu 8,7%. Untuk apa? Untuk bisa menghasilkan stimulus bagi pekerja kita untuk bisa daya belinya meningkat dan sebagainya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi ya kita melihat pertumbuhan ekonomi harus inklusif, dan inklusivitas itu adalah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi 5% nggak apa-apa, 4% nggak apa-apa, tapi dia merata. Itu yang kita lihat, dan memang konsep itu yang sulit dijalankan. Nah, itu yang saya lihat ya untuk pertanyaan pertama. Dan yang kedua yang tadi terkait dengan sihirnya, ya ini menarik. Sihir angka 5,12%. Iya. Kita mungkin flashback dulu di triwulan 1. Triwulan 1 ketika itu ada masalah terkait dengan daya beli di Ramadan dan Lebaran yang menurun. Jumlah pemudik turun dari 200 atau 180 juta jadi cuman 130 juta. Konsumsi rumah tangga di Ramadan Lebaran itu turun. Perputaran uang Ramadan Lebaran tidak setinggi tahun lalu. Dan pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 itu ada di angka 4,87%. Ketika itu kita bilang, wah sangat rendah. Dan itu adalah biasanya triwulan yang dia ada Ramadan Lebaran itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan lainnya. Artinya adalah ketika masyarakat itu dihebohkan dengan ya ekonomi kita lesu nih, Ramadan sekarang nggak seperti Ramadan tahun lalu, dan itu benar. Secara data itu benar. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyihir bahwa seakan-akan kita kuat. Saya ingat sekali pada waktu itu saya dengan forum dengan beberapa, dan ada dari DPR, ada perwakilan dari Gerindra dan sebagainya. Saya sampaikan pada saat itu bahwa ekonomi kita tuh gelap. Setelah Ramadan tambah gelap. Tapi masalahnya adalah pemerintah sudah menyampaikan bahwa ekonomi cerah. Prabowo bilang saya bangun tidur cerah kok di istana gitu kan. Nah, itu yang terjadi, dan pada akhirnya kita menerka bahwa ya angka 5,12% itu adalah angka yang bohong, angka yang hanya untuk menyihir. Ya ini loh kita kuat. Ini loh kita bisa menuju Indonesia Emas tahun 2045 gitu kan. Dan pada saat itu Celios mengeluarkan pernyataan bahwa kita tidak percaya dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,12%. Kita nggak percaya itu. Kita sudah sampaikan di mana-mana. Kita juga sudah berkirim surat ke UN
Walaupun hasil dari UN itu adalah untuk kita direkomendasikan untuk kongko dengan PPS gitu kan, nggak tahu juga kongkonya buat apa. Tapi yang jelas adalah di situ memang ada sihir dari pemerintah kita untuk menunjukkan bahwa ekonomi kita kuat. Karena ada jokesnya juga, 5,12 itu kan 5 tambah 1 tambah 2, 8 gitu kan. 8 lah seperti angka favoritnya Prabowo gitu kan. Nah, ini yang terakhir. Jadi kita lihat memang sihir dari pertumbuhan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah kita jangan sampai terjadi seperti Yunani, seperti Argentina, dan juga kita jangan ini satu lagi saya tadi lupa menyampaikan, pertumbuhan ekonomi kita yang tinggi itu ternyata menggerus dari masyarakat kelas menengah ke bawah, kelas menengah kita, yang pada akhirnya bisa terjadi seperti Chilean paradox. Chilean paradox itu adalah ketika ekonomi kita dipandang baik-baik saja, tapi sangat rapuh di kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Pada saat itu pertumbuhan ekonomi Chili itu sangat-sangat baik sekali, bahkan bisa dibilang romantis lah kalau bisa dibilang gitu ya. Sangat-sangat baik sekali, tapi gara-gara hanya kenaikan tarif metro, masyarakatnya memberontak. Kita jangan sampai ke sana bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu harusnya secara real berapa, nggak tinggi, nggak masalah, asalkan memang dari kelas menengah kita baik, kelas menengah bawah kita juga terangkat, kelas miskin kita terjaga daya belinya dengan baik, yang pada akhirnya everybody happy. Sekarang yang happy adalah kelas menengah ke atas. Baik, terima kasih Mas Huda. Mas, tadi kan ada dalam slide Mas Huda bahwa pemerintah mengklaim industri dan manufaktur itu sebenarnya kuat, sementara ada PHK 32% pada awal 2025. Nah, lalu kemudian di desa angka kemiskinan tinggi. Nah, saya mau minta komentar Mbak Ruth yang juga sedang meneliti di Morowali ya Mbak ya, tambang di Morowali. Iya, itu boleh minta komentar Mbak Ruth, lalu kemudian juga komentar yang tentang kuliah terbuka bisa juga disampaikan Mbak. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Sebelumnya saya minta maaf. Oh, kenapa harus di depan? Oke. Ya, terima kasih. Selamat siang juga ke Mas Huda. Saya ucapkan terima kasih. Maaf saya terlambat karena pada jam yang sama ada juga acara di STF dan baru selesai. Nah, sebelumnya kalau tadi sudah pembukaan ya, sekarang saya harus membuka walaupun nyelip. Jadi untuk Mas Huda, ini merupakan kuliah terbuka yang ke-8, bagian dari Klik Rakyat, secara khusus diorganisir oleh Ikatan Keluarga Alumni Triarkara, dan kebetulan kalau boleh saya pamer, saya ketuanya. Jadi sebagai ketua saya minta maaf terlambat datang. Nah, dalam tradisi STF yang memang tradisi omon-omon, filsafat kan omon-omon ya. Memang salah satu atau yang paling kuat atau yang dominan dari kegiatan alumni STF adalah membuat kuliah terbuka, diskusi dan sebagainya yang mencoba menjembatani antara kegiatan atau pemikiran ilmu sosial dengan filsafat. Jadi kita mau filsafat praksis gitu ya. Maka kali ini kita juga ingin mendengarkan bagaimana paparan dari aspek kebijakan tapi dalam posisi ekonomi. Yang lain juga dari aspek yang lain. Jadi terima kasih tadi, menarik apa yang telah dikemukakan oleh Mas Huda, dan saya tahu mata saya yang tidak terbiasa dengan angka-angka seperti ini agak agak bekerja keras untuk memahami gitu kan. Tetapi begini, saya menggarisbawahi statement yang terakhir bahwa menurut Mas Huda, kalau ini kan pertumbuhan ekonomi ini sihir
apalagi angka yang dikemukakan oleh Prabowo. Kita sudah tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat menjebak kita. Sementara tadi apa? Ide-ide untuk degrowth, ini kan growth ya, paradigma growth yang sudah kita lawan. Lalu ide untuk degrowth menurut Mas Huda itu justru tidak bijaksana. Tawarannya tetap growth, tetapi yang inklusif. Nah, persoalannya begini Mas, kalau analisis kita pada uang, yang terjadi adalah saya meminjam pemikiran Ariel Saleh, seorang filsuf feminis dari Australia. Yang terjadi adalah bahwa seakan-akan kita Indonesia sebagai dunia ketiga utang kepada negara-negara utara. Kan seperti itu ya. Tetapi kalau pemikiran itu kita balik, maka sesungguhnya di balik uang, utang, itu kan sebenarnya negara-negara utara untuk industrialisasi yang sangat besar-besaran itu dan berbiaya ekonomi tinggi. Satu, hutang ekologis pada kita. Anda tahu sumber-sumber ekstraktif, apalagi sesudah krisis ekonomi pertengahan 90-an ya, itu kan semua ditaruh di dunia mantan jajahan seperti Indonesia, Afrika, Amerika Selatan, termasuk juga Asia, khususnya Indonesia. Dan yang terbaru nikel, sebelumnya kan tambang, sebelumnya lagi hutan. Hutan gundul ditambang, tambang gundul ditinggal. Masyarakatnya yang terlunta-lunta. Nah, jadi ada hutang ekologis kita lihat. Di balik seakan-akan mereka kaya, mereka hutang ekologis karena yang rusak tidak sekedar tanah, bumi, tetapi juga livelihood ya, penghidupan masyarakat yang berubah dari masyarakat agraris yang mandiri sebagai produsen menjadi masyarakat konsumen dan buruh. Ini problem utamanya kemiskinan itu menurut saya. Itu satu. Yang kedua juga hutang pada kerja reproduktif perempuan yang tidak pernah diukur oleh ekonomi makro. Pertumbuhan itu kan yang dihitung adalah pertumbuhan dari aspek produksi. Tetapi aspek reproduksi yang menyelenggarakan, yang mereproduksi adanya buruh, mulai dari pendidikan sampai dia jadi buruh, yang merawat alam, yang ngasih makan orang, keluarga dan sebagainya itu kan para perempuan. Pekerjaan ini kan tidak selalu luput dari hitungan-hitungan ekonometrik ya. Nah, karena luput, unobservable atau hidden, maka kemudian konsep tentang pertumbuhan ekonomi yang seakan-akan tinggi ini sebenarnya menghilangkan atau naik atau turun ini sebenarnya adalah kontribusi kerja perempuan ini dalam konteks reproduksi. Maka negara-negara utara yang kaya itu juga hutang pada para perempuan. Hutang kedua, hutang ketiga, hutang kita Indonesia sebagai negara mantan jajahan. Hutang kolonialisme ini kan panjang ini. Indonesia menjadi hutang, ini kan problem ketika kolonialisme mau masuk lagi. Politik Soekarno kita ingat menolak imperialisme, begitu dikup oleh Soeharto, kita kemudian dibuat ketergantungan lagi pada hutang. Hutang ketiga, artinya ketika Belanda dan lain-lain meninggalkan Indonesia, itu ada satu industri yang tidak bisa kita nasionalisasi, yaitu tambang atau migas, minyak dan tambang dan saudara-saudaranya. Nah itu ya. Nah kalau dibalik cara pandangnya bahwa pengertian hutang yang tinggi kita kepada negara utara, sebenarnya yang terjadi adalah negara utara hutang tiga aspek tadi pada kita. Maka kalau saya sebagai pendukung degrowth akan mengatakan mau tidak mau, degrowth adalah salah satu langkah ekonomi politik yang seturut budaya masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat kita itu punya daya subsistensi, daya untuk tidak menjadi konsumen dengan biaya tinggi. Nah, yang belum dihitung kan belanja itu. Belanja ini kan juga menjadi kita miskin kan. Dulu kan sebelum ada tradisi atau kita diubah menjadi masyarakat konsumen, itu kan apa yang ditanam, apa yang kita peroleh, itu memadai untuk hidup, tidak berkelebihan. Nah, jadi degrowth dalam hal ini menurut saya adalah justru
kita mengubah cara berpikir dan tindakan untuk subsisten. Apapun yang disebut subsisten, walaupun ini juga di daerah urban kota. Subsisten artinya kita hidup secara memadai, tidak dalam berkelebihan. Nah, menurut saya ini yang cara tepat untuk menggerogoti atau memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, pertanyaan saya tadi bagaimana bisa dikatakan itu tidak bijaksana, dan Bung Huda justru memilih tetap dalam pertumbuhan ekonomi tapi inklusif. Ingat, apa yang Anda katakan inklusif, kemerataan dan sebagainya, itu akan sulit kalau tetap yang namanya masyarakat kita bukan dikonstruksi saja, dibentuk satu pihak menjadi buruh, di lain pihak konsumen dengan biaya tinggi. Nah, sepanjang menurut saya policy ekonomi seperti itu, negara ini akan krisis terus-menerus seperti sekarang. Justru yang kita tunggu kan seruan negara untuk sesuai pasal berapa itu? Undang-Undang Dasar 28 atau 33 ya. Mari kita hidup subsisten, melawan, kalau Soekarno dulu istilahnya imperialisme, sekarang mungkin neoliberalisme ya. Rejim yang juga menggunakan regulasi dan sebagainya. Nah, maka kasus mulai dari tambang, PHK semua, bukankah justru persis akibatnya karena konsep tentang konsep tentang growth. Maka kalau saya malah keberatan kalau kita tetap growth tapi inklusif. Nah, ini akan muter aja, Mas. Ini pandangan saya. Saya minta pendapat. Boleh kan kita berdebat dan berdiskusi. Tadi satu lagi pertanyaan, udah panjang ya, sama ya, udah tercakup ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ruth. Mas Huda silakan. Ya, menarik nih, soalnya beberapa hari yang lalu saya juga sama masyarakat adat. Sama masyarakat adat tuh juga sama. Masyarakat adat tuh bilang, kita ini hidup subsisten, itu tidak tercatat dalam sistem ekonomi. Artinya di situ ada PDB yang dilupakan dari masyarakat adat. Nah, yang menarik adalah konsep dari PDB. Konsep dari PDB adalah segala sesuatu yang dia memiliki nilai tambah. Ketika memang kalau kita lihat dari sisi produksi, misalkan kita subsisten, kita hidup ditanam sendiri, kemudian makan sendiri dan sebagainya, itu memang tidak tercatat karena tidak memiliki nilai tambah. Nah, ini yang terjadi di dalam sistem pencatatan PDB kita. Nah, apakah dari masyarakat adat itu bisa dihitung? Sangat bisa dihitung. Tapi di situ tidak ada konsep nilai tambahnya. Kenapa sih gak ada konsep nilai tambah? Karena ya mereka memproduksi dengan bisa kita bilang modal nol, ya kan? Itu tidak menciptakan nilai tambah ekonomi. Tapi saya sangat setuju ketika berbicara terkait dengan hutang ekologis. Makanya di beberapa, saya ini ada di COP juga, beberapa kesempatan Cielo juga sampaikan bahwa negara maju itu harus membayar hutang ekologis. Nah, tapi apakah cukup bijak dengan degrowth? Karena kalau menurut saya begini, mungkin ini pandangan saya masih cetek gitu ya. Tapi saya meyakini bahwa ketika ada konsep growth gitu kan, itu artinya ada nilai tambah yang memang kalau bisa kita sampaikan tidak tergantung pada sektor ekstraktif. Karena kita selalu sampaikan, sektor ekstraktif itu akan merusak. Tapi apakah bisa kita tumbuh dengan non-ekstraktif? Kan pertanyaan kan itu kan. Apakah kita bisa tumbuh dengan non-industri manufaktur? Jawabannya bisa. Kita sudah keliling, ternyata industri manufaktur memang di situ ada dan itu menyebabkan produksi dari pertanian itu turun. Sekarang kita balik, ketika nggak ada manufaktur di situ, apakah terjadi pertumbuhan
produksi dari tani tumbuh. Apakah terjadi pertumbuhan produksi dari kehutanan tumbuh? Karena gini, karena pada dasarnya adalah hutan, lingkungan dan sebagainya itu bisa tumbuh sendiri tanpa ada gangguan ketika tidak ada proses manufaktur di situ, tidak ada proses penggundulan di situ. Mereka bisa berkembang biak dengan sendirinya. Karena itu adalah konsep pertumbuhan di situ. Nah, kenapa saya meyakini konsep pertumbuhan itu masih layak untuk dipakai? Karena kalau kita lihat ya tadi kita nggak selalu bergantung pada sektor atraktif, kita bisa bergantung pada sektor lainnya. Let's say kayak misalkan dan negara yang memang bergantung pada pariwisata dan sebagainya, yang itu bisa memberikan inklusivitas terhadap masyarakatnya. Dan itu yang saya yakini. Ketika kita melakukan degrowth dengan mengganti ya tadi ya ekstraktif, itu juga masuk ada pertumbuhan juga di situ. Meskipun pertumbuhannya tidak setinggi dengan ekonomi ekstraktif. Selalu kita sampaikan ketika saya ke beberapa kota gitu kan, beberapa provinsi, selalu saya sampaikan, Mas, kita mau keluar dari tambang, apa sih yang bisa dilakukan? Kita nggak bicara terkait tutup tambang, degrowth. Enggak, kita berbicara terkait dengan cari sumber pertumbuhan ekonomi lainnya. Gali sumber pertumbuhan ekonomi lainnya. Yang memang dia tidak merusak lingkungan. Tapi pertumbuhan ekonomi lainnya itu bisa jadi Mas merusak lingkungan juga dengan cara yang buruk. Perikanan misalkan. Perikanan kita bisa kok dengan cara yang baik. Dengan apa? Dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, bubu dan sebagainya. Tidak menggunakan troll. Troll itu dia meskipun dia pada tangkapannya dia sangat tinggi sekali di awal, tapi secara data dia akan menurun tangkapannya karena di situ tidak dijaga keseimbangan alamnya. Berbeda dengan bubu. Bubu ditaruh di situ, hasil tangkapannya sedikit, tapi dia bisa tumbuh. Dia tumbuh dari 4 ke 5, 5 ke 6 dan sebagainya. Jadi tumbuhnya tuh nggak eksponensial, tapi nggak turun. Makanya di situ ada konsep pertumbuhan. Nah, kita selalu sampaikan, kita ke Pemda Morowali, itu kita sampaikan bahwa diversifikasi bisa loh dengan cara A, B, C, dan D, sektornya A, B, C, dan D. Kita bisa meninggalkan dari sektor ekstraktif. Nah, itu yang kita sampaikan. Kalau misalkan, dan kita juga mengenalkan terkait dengan ekonomi restoratif. Ekonomi restoratif itu berbeda dengan konsep degrowth. Ekonomi restoratif itu adalah sektor ekonomi yang dia bisa restore, mengembalikan dari sisi kesuburan tanah dan sebagainya. Let's say kayak kemarin terakhir saya ke hutan kayu tuh berbicara terkait, ada yang berbicara terkait dengan pupuk organik. Pupuk organik ketika dilakukan secara terus-menerus dengan baik, maka dia bisa menghasilkan growth yang stabil, growth yang lebih tinggi di jangka panjang, jangka menengah, walaupun di awal dia akan rendah produksinya, tapi dia akan baik. Nah, itu adalah konsep dari restoratif ekonomi. Bagaimana kita mengolah kopi dengan baik tanpa merusak kadar tanah dan sebagainya. Dan itu yang masih kita yakini untuk sampai sekarang, minimal saya ya di Celios itu masih meyakini bahwa ada cara-cara kita yang bisa lebih baik lagi untuk mengelola ekonomi kita sehingga lingkungan kita tidak tercemar dengan baik dan tercemar dengan yang buruk gitu kan. Dan kita bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang tidak merusak lingkungan, memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Kita bisa memilih sektor-sektor yang memang dia menguntungkan masyarakat, memberikan
akses pendidikan yang baik dan kesehatan yang baik pula. Nah, itu yang kita lihat, Bu. Jadi ini sekedar diskusi aja, Bu, ya, bahwa ya memang konsep The Groot ini juga berkembang juga, dan ada baiknya juga ketika kita bicara terkait dengan hutang ekologis dan sebagainya. Tapi saya rasa ya kita tetap, saya pribadi tetap berpegang teguh pada konsep pertumbuhan itu adalah konsep pertumbuhan yang memang kita harus akui, kita kan masih, ya bisa dibilang masih ada angka kelahiran. Ketika ada angka kelahiran, kebutuhan tuh selalu meningkat. Ketika kebutuhan selalu meningkat, produksi juga meningkat pastinya. Nah, bagaimana kita mengelola pertumbuhan produksi ini itu tidak disusupi dengan tadi misalkan sektor ekstraktif dan sebagainya. Kita harus mengelola dengan baik terkait dengan prinsipal agen dari tenaga kerjanya dan pemilik modalnya seperti apa. Yang kita menjaga ekspektasi di situ. Saya pribadi bukan kepada ini ya, kepada kita nggak boleh ngapa-ngapain kita sehingga menurunkan produksi, tidak seperti itu, karena bagaimanapun juga semakin banyak orang, semakin banyak juga yang harus kita kasih makan. Dan konsep growth itu harus, kalau menurut saya itu bisa dipertahankan, tapi dengan cara-cara yang ataupun sektor-sektor yang lebih bisa memberikan efek kepada lingkungan, kepada kesejahteraan publik dengan lebih baik, dan juga menghasilkan dampak yang bisa kita rasakan hingga ke sektor yang paling bawah. Itu sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih Mas Huda. Selanjutnya saya persilakan buat teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, saya buka untuk 2 penanya. Mas Daniel, Vito, 2 dulu ya. Boleh silakan ke depan seperti Mbak Ruth tadi, Mas Daniel. Iya. Ada lampu. Biar agak terang Mas Daniel. Silakan. Biasanya di belakang. Ya. Oke. Ya, nginget lagi ini malah disuruh-suruh kayak gini kok jadi lupa. Oke, enggak. Tentang growth dan degrowth itu tadi, saya jadi ngelihat di kenyataan di lapangan bahwa industri-industri ekstraktif itu sama sekali nggak mengadakan growth bagi masyarakat setempat, dan itu malah menyebabkan degrowth gitu loh. Kenapa tidak ada perbaikan kesejahteraan yang signifikan bagi rakyat setempat? Yang ada malah mereka jadi kehilangan mata pencaharian, kehilangan kesempatan untuk kesempatan mencari nafkah yang seperti mereka sudah bergenerasi-generasi lakukan. Petani di lahan-lahan yang ada tambang dan industri ekstraktif seperti tambang dan pembangkit tenaga listrik yang geotermal misalnya, PLTU dan lain-lainnya, itu malah sumber mata air mereka, terutama ngomong tambang ya, sumber mata air mereka itu malah malah mati, yang mereka bisa pakai itu untuk mengairi lahan. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh. Kalau nelayan di daerah-daerah yang ada tambang nikelnya, atau misalnya seperti di tempat-tempat yang juga tempat saya di Kepulauan Karimun Jawa misalnya, ada tambak udangnya, itu kena juga ke mereka gitu loh. Jadi yang tadinya selama bergenerasi-generasi ratusan tahun mungkin mereka sudah menetap di situ dan sudah sejahtera aja tuh dengan berkecukupan
ya nggak hidupnya nggak bisa dibilang keren dengan kacamata orang kota, tapi mereka hidup berkecukupan dan nggak pernah lapar. Ketika ada 2020 kita semua ditutup, mereka tetap bisa hidup dan sehat-sehat aja tuh, gitu loh. Dan tapi ketika industri ekstraktif ini kena di mereka, kena di lahan mereka, malah mereka kehilangan mata pencarian itu, nggak bisa bertani lagi, nggak bisa nelayan lagi gitu loh. Nah, saat ini pada hari ini di saat kita lagi kuliah ini, lagi ngobrolin ini, kalau tadi minjem katanya Mbak Ruth, omon-omon kita lagi, ya ini saya terganggu sebenarnya saat kita ngobrolin ini segala macam ini. Pada saat ini, hari ini juga ada 2 tempat yang lagi demo di Jawa Tengah, di Semarang dan di Rote, ngomongin tentang masalah ini. Di Rote itu ada mangrove yang dibabat habis karena pembangunan resort Nihi di sana, yang katanya ya bisa membuat perbaikan ekonomi masyarakat, pastilah gitu. Lalu di Semarang itu petani-petani dari berbagai desa di Jawa Tengah Utara itu lagi ngumpul tadi pagi sampai siang, dan ini mereka lagi ngumpul lagi, sudah selesai demo. Dari Jepara, Pati, Wadas, segala macam Kendeng itu pada ngumpul di sana, bicara ya tentang tambang. Mereka kena tambang andesit misalnya gitu. Saat tambang andesit kan dipakai untuk membangun ini semua yang ada di sini gitu loh, di kota-kota. Ya itu. Nah, yang saya mau kita pikirin sekarang, mungkin Mas Huda bisa jawab, mungkin teman-teman juga bisa. Saya tadi terganggu karena masalah itu. Di saat kita ngomong-ngomong, mereka sedang berjuang di sana. Orang-orang di sana tuh lagi keluar-keluar, bukan cuma keluar-keluar, mereka lagi diintimidasi segala macam gitu. Mereka kehilangan mata pencahariannya dan mereka lagi berjuang benar-benar. Itu di lapangan. Nah, kita sebagai mahasiswa dan sebagai orang kota di sini, apa sih yang kita bisa lakuin sebenarnya dalam hal ini? Tadi Mas Udi udah ngomong bahwa ini ada kemungkinan bahwa itu bisa dan ini bisa, tapi itu kan masalah korporat ya. Apa yang warga biasa dan mahasiswa di perkotaan ini prakteknya gimana? Bisa lakukan apa? Gitu. Itu yang saya pengen kita pikirin bersama untuk mempraktekkan ini semua gitu. Ya itu dulu sih. Sebenarnya ada lagi tapi ntar kepanjangan. Langsung dijawab Mas Huda atau kita minta penanya kedua dulu atau gimana? Boleh, silakan Mas Huda. Iya. Ada 2, setidaknya ada 2 ya yang bisa saya tangkap tadi ya Mas Daniel, bahwa yang pertama itu tentang sihir kemajuan industri ekstraktif itu ya. Bahwa sebenarnya tidak melahirkan pertumbuhan, justru malah warga kehilangan sumber ekonomi. Lalu yang kedua, sebagai mahasiswa, sebagai warga kota, apa yang bisa kita lakukan dalam menyoal pertumbuhan ini dan kaitannya dengan pengrusakan lingkungan, sementara warga di Rote sedang berjuang hari ini. 2 itu Mas. Ya, yang pertama tadi kita punya kajian terkait dengan nikel. Di situ mungkin saya nggak tampilkan ya. Di situ ada satu yang mengganggu saya, bahwa di situ ada 2 biaya. Yang pertama adalah health cost. Health cost ketika kita bicara terkait dengan pertambangan itu selalu
tidak dihitung sebagai biaya untuk masyarakat. Pemerintah selalu menyampaikan Maluku Utara itu jadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Nah, tapi mereka tidak menghitung terkait dengan health cost, juga social cost. Kita menganalisis ada penurunan produksi perikanan dan pertanian dari 1% produksi nikel. Kita hitung itu. Kita jadikan laporan di nikel kita, dan yang kita hasilkan itu adalah dengan Pemda Morowali, yaitu dengan bagaimana mereka bisa mendiver ekonominya. Setelah tambang tuh mereka harus apa gitu kan. Nah, para Pemda itu bingung mas sebenarnya mas. Para Pemda itu bingung dengan kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi kita tinggi mas, tapi masyarakat miskin kita juga tinggi juga gitu. Mereka tuh bingung bahwa kita harus apa gitu kan. Nah, tentu Celio sebagai lembaga riset kita juga memberikan saran kepada pihak Morowali bahwa A, B, C, D, sektor ekonominya A, B, C, dan D itu Anda harus lakukan diversifikasi. Nah, diversifikasi ini kan kalau boleh kita bilang kan tetap jadi pertumbuhan nih, misalkan pertumbuhan ekonomi itu ditopang sama sektor ekstraktif. Nah, kita tidak menyarankan untuk ya udah langsung tutup semuanya, nggak ada pertumbuhan sama sekali. Tapi ini tutup, kita harus meningkatkan sektor lainnya. Itu yang kita sebut sebagai diversifikasi ekonomi. Kita sektor lainnya A, B, C, dan D itu kita sarankan untuk ditingkatkan dan jadi sektor utama dari pembangunan yang ada di Morowali. Jadi konsep itu yang kita lihat, dan kita dengan KREA juga itu kita menghitung terkait dengan potensi PDB berkurang sangat tajam, dan juga yang terjadi adalah bukan hanya kesejahteraan, tapi pengurangan tenaga kerja di sektor perikanan dan pertanian cukup tinggi di situ. Di sektor tambang itu cukup tinggi. Nanti saya bisa kasih datanya. Jadi di situ kita melihat kalau sektor ekstraktif itu akan buruk. Nah, tapi ketika kita bicara sektor pariwisata dan sebagainya, apakah itu baik? Ya baik. Asal nggak merusak lingkungan ya. Tidak membangun resort dan sebagainya gitu ya. Tapi yang pariwisata bahwa di situ ada blue economy, maritime economy yang ada di situ kita bisa manfaatkan, pariwisata bisa meningkat dan sebagainya. Nah, itu yang kita lihat sebagai satu konsep pembangunan yang tidak berdasarkan sektor ekstraktif. Nah, itu yang kita lihat, Mas. Dan tadi yang kedua, kita juga melihat yang serupa, kita juga mengadvokasi juga, Mas, terkait masalah pabrik semen di Wonogiri. Di Wonogiri itu ada pembangunan pabrik semen di Praci Mantoro. Kita advokasi, kita berikan dampaknya juga, kajian dampaknya seperti apa, kajian advokasinya seperti apa, kita berikan di situ. Jadi kita sebagai lembaga penelitian, kita berusaha untuk memberikan advokasi dan juga memberikan pendampingan bagi teman-teman yang sedang berjuang di grassroots, itu terkait dengan perbaikan, bukan perbaikan ini ya, tapi lebih kepada bagaimana mereka bisa tumbuh dengan baik tanpa merusak lingkungan. Seperti yang kita lakukan advokasi dan pendampingan di Waisano di Flores. Di Waisano itu akan dibangun geothermal di situ. Geothermal di situ, apakah kita menolak jangan ada geothermal, nggak usah ada listrik, kan salah juga. Nah, kita mengadvokasinya dengan memberikan apa? Anda bisa memanfaatkan
panel surya. Itu energi baru terbarukan tanpa merusak lingkungan. Karena pada dasarnya geothermal itu kan sama tambang kan. Dia mengebor ke panas bumi dan itu kita temukan banyak kerusakan di situ. Nah, kita berikan alternatif. Alternatif terhadap, dan kita juga berikan pendampingan juga bagi warga di Waisano itu bahwa ini loh, kalau kalian mau menolak geothermal, kita berikan data-data yang mendukung advokasi kalian, mendukung argumentasi kalian. Kita bikin data potensi kehilangan produksi dari pertanian, kemudian kita juga menghitung terkait dengan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Itu kita hitung dari adanya masalah geothermal. Sama seperti yang terjadi di geothermal di Dieng. Di Dieng dengan adanya geothermal ternyata itu juga merusak lingkungan juga sama. Nah, makanya itu yang kita lakukan. Tapi dengan Waisano apakah kita yaudah geothermal ditolak gitu kan? Enggak, kita berusaha untuk mengadvokasikan dengan memberikan pilihan bahwa Anda bisa loh bangun dengan tenaga panel surya dan sebagainya. Itu yang kita jadikan sebagai advokasi. Terus juga ada kita yang di Pracimantoro juga sama, kita tolak untuk pembangunan pabrik semen bahwa di situ akan mematikan tumbuhan dan sebagainya, padi-padian juga akan mati dan sebagainya, yang kita hitung valuasi ekonominya dan kita berikan kalau ini sektor pertanian ini bisa dipertahankan, maka bisa memberikan pertumbuhan ekonomi sekian. Tidak harus dengan pabrik semen pertumbuhan ekonominya, tapi bisa dengan sektor pertanian. Jadi itu yang kita advokasi dan alhamdulillah di beberapa kesempatan kita juga diundang sama teman-teman di grassroots. Kita diundang ke Waisano, diundang ke Pracimantoro, kita juga diundang ke Dieng untuk bisa bersama-sama mengadvokasi. Jadi kita sebagai lembaga penelitian kita menjalankan dua prinsip itu dan dua strategi itu. Tidak bertumpu pada ini harus dihilangkan, tapi kita juga memberikan alternatif bagi mereka untuk bisa ya ekonominya tadi yang saya sampaikan, ekonomi yang lebih ramah lingkungan, ekonomi yang lebih bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Huda. Berikutnya ke penanya selanjutnya. Silakan Vito, seperti Mas Daniel tadi. Perkenalan, nama saya Rafito dari STF Dirkara. Jadi pertanyaan saya, layakkah suatu skenario pembangunan ekonomi disebut cenderung baik atau bahkan cenderung buruk? Jika kondisinya berupa PDB mengalami peningkatan drastis, supply dan demand meroket, kualitas hidup mulai dari berbagai kalangan, dari berbagai kelas sosial itu mengalami kenaikan, tapi perbedaan wealth gap dari ekonomi ini semakin tinggi dibalik pertumbuhan yang sangat pesat itu. Jadi kalau secara simpelnya itu bukan miskin makin miskin, kaya makin kaya, tapi miskin makin kaya, tapi yang kaya jauh lebih kaya. Terima kasih. Terima kasih Vito. Silakan Mas. Iya. Langsung dijawab. Langsung jawab. Soal Ya, soal di pertumbuhan. ya layakkah suatu skenario pertumbuhan itu ya, baik atau buruk ketika ya ada gap yang terjadi. Ya, kalau saya memberangus nih, pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa ada perbaikan di sektor sosial, itu nonsens. Saya tetap berpegang seperti itu. Pertumbuhan ekonomi tinggi 11%, 8% dan sebagainya. Tapi ketika dia menimbulkan satu masalah terkait dengan ketimpangan, wealth gap, terkait dengan konflik sosial misalkan, itu akan saya bilang buruk. Karena kembali lagi konsep yang saya yakini adalah pertumbuhan ekonomi itu inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif yang dia
berkualitas. Itu selalu saya yakini bahwa kalau saya mungkin mengutip dari almarhum Pak Faisal ya. Pak Faisal sudah sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus berkualitas. Tidak meninggalkan masyarakat yang miskin itu jadi semakin miskin, atau dia kaya tapi yang kaya jauh lebih kaya. Tidak seperti itu. Itu harus bisa mengedepankan dari sisi kebijakannya seperti apa. Makanya pemerintah tuh kebijakannya harus tepat. Kalau APBN-nya digunakan untuk bayar hutang saja, itu ya juga keliru gitu kan. Sosialnya turun terus. Nah, ini yang saya sampaikan Mas Vito. Dan kalau tadi sampaikan skenarionya adalah pertumbuhan ekonomi tinggi tapi masalah itu terjadi, ya saya bilang pertumbuhan ekonomi itu tidak berkualitas dan tidak inklusif. Dan itu yang saya yakini gitu. Dan ini yang menarik seperti ini. Cina nih, kita bicara Cina ya. Cina itu mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi beberapa tahun yang lalu lah. Pertumbuhannya 12%, 11%, 8%, tapi sekarang pertumbuhannya 4%. Nah, pertumbuhan 4% yang dialami oleh Cina dan 11% dan 12% itu ternyata menimbulkan masalah di Cina. Masalahnya apa? Masalahnya adalah gap-nya terlalu besar. Gap besar, kemudian ketika ada goncangan, ternyata langsung berpengaruh terhadap demand-nya. Daya beli di Cina itu lemah. Tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina? Membuat false credit. Fake credit. Jadi di Cina, semua bank di Cina itu diminta untuk menyalurkan kredit palsu. Seakan-akan kreditnya tinggi, itu hanya menciptakan ilusi. Nah, makanya kalau itu yang terjadi di Cina, dan masalah di Cina itu sekarang adalah semakin banyak orang muda yang dia tidak bekerja. Beberapa waktu yang lalu ada satu pertemuan itu kan sampaikan bahwa Cina ini mau belajar ke kita terkait dengan daya beli. Mereka pertumbuhan tinggi tapi tidak bisa mengontrol dari domestiknya. Nah, dan yang dirasa adalah gap antara utara sama selatan, daerah utara sama daerah selatan ke barat ya, itu terlalu tinggi gapnya, dan itu yang terjadi. Dan saya rasa kita, kalau boleh saya bilang, ketika ada pertumbuhan ekonomi tinggi tapi ketimpangan memburuk, itu nonsense. Jadi kayak saya bilang, pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas. Saya pasti berpatokan seperti itu. Karena apa? Karena tadi pertumbuhan ekonomi itu harus diiringi juga dengan berkualitas yang baik. Kualitas yang baik yang terkait dengan ketimpangan yang turun, mampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Masyarakat ketika mau memberikan akses ataupun mengakses pendidikan itu tidak berat, mengakses kesehatan tidak berat. Itu adalah yang dinamakan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tapi yang terjadi sekarang adalah pertumbuhan ekonomi tidak inklusif. Kita nggak usah bicara 8%, 12%. Kita 5% aja nggak inklusif. 5% aja itu nggak inklusif. Dan kalau saya pribadi, inklusivitas itu di atas pertumbuhan ekonomi. Jadi perbaiki dulu pertumbuhan ekonomi 2%, 3% nggak masalah. Tapi yang harus diutamakan adalah dari sisi kesejahteraannya. Baik, terima kasih Mas. Dari saya. Terima kasih Mas Huda. Saya buka lagi untuk termin kedua, ada kira-kira kalau ada yang mau bertanya, dua penanya. Masih ada? Oke Mas. Oh, silakan. Nama Beni. Saya mau tanya, selain dari BPS itu 5%, Celios bisa ngitung sendiri nggak? Atau publik bisa ngitung dengan metode yang sama nggak? Iya. Terima kasih Mas Iya, Beni.
Mungkin saya jabarkan sedikit ya terkait dengan konsep pertumbuhan ekonomi dan cara menghitung BPS-nya ya. Jadi BPS itu kan menghitung konsep pertumbuhan ekonomi ini kan konsep nilai tambah. Jadi ketika ada proses nilai tambah misalkan dari gelas kepada menjadi satu hiasan itu nilai tambah. Dari ini botol menjadi bahan yang ataupun barang yang bernilai lebih tinggi itu nilai tambah. Jadi konsep pertumbuhan ekonomi itu seperti itu. Dan BPS menghitungnya adalah itu dengan cara menarik. Jadi menarik, bukan menarik ini ya interest ya, tapi menarik data yang ada di industri. Jadi industri itu tanyain Anda berapa produksinya. Dia ada tahun dasarnya itu yang dipakai adalah tahun dasar 2010. Dibandingkan dengan 2010, Anda naik berapa persen? Itu yang ditarik dengan akhirnya menjadi nilai tambah dari sebuah barang. Jadi misalkan harga produksi dia mampu produksi 1 di tahun 2010. Nah tahun 2026 mereka bisa memproduksi 16 gitu misalkan. Tapi kan tahun-tahun sebelumnya kan ada tuh. Nah itu yang dinamakan mereka menghitung pertumbuhan ekonomi. Dan itu dari sisi produksi, dari sisi konsumsi mereka menghitung PMTB, konsumsi masyarakat dan sebagainya dari data-data. Dan mereka kita sebagai masyarakat tentu ada keterbatasan data untuk menarik data raw-nya. Raw data dari KEK kita nggak bisa dapat, raw data terkait dengan PMTB kita juga nggak bisa dapat. Yang bisa dapat adalah BPS memang. Dan kita cuman bisa menerka. Menerka itu memprediksi dari sisi linear. Linear itu dibandingkan dengan angka terdekat. Indikator terdekat. Misalkan kita menghitung pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri itu kan bisa dilihat dari sisi tadi ya indeks produksi dan juga bisa dilihat dari PMI manufaktur. PMI manufaktur itu kita hitung ternyata pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 itu seharusnya ada di angka 4,87%. Hitungan Celios itu di angka 4,87%. Hitungan Mandiri juga sama. Kalau Mandiri itu dia pakainya Mandiri Spending Index. Ini teknis ya. Mandiri Spending Index itu dihitung kemudian dilihat ke konsumsinya. Konsumsinya berapa nanti bisa dihitung pertumbuhan ekonominya berapa. Dan itu 4,9 kalau salah dari Mandiri. Jadi itu konsep penghitungannya. Tapi ya kalau boleh dibilang ya BPS lebih banyak datanya. Dan kita memang menggunakan beberapa indikator leading indikator seperti IKK misalkan tadi saya sampaikan PMI, kredit sebagainya itu sebagai data pembanding. Dan ketika saya berbicara sama BPS juga sama, BPS juga ternyata di situ kita juga berdebat juga Mas ternyata. Saya berdebat angka ini dimasukkan atau tidak, angka ini pas atau tidak, mereka juga berdebat di situ. Tapi pada kenyataannya yang akhirnya diangkat adalah 5,12%. Dan saya rasa di situ juga ada andil juga keputusan politik juga. Makanya sejak hari pertama itu diumumkan, Celios sudah statement bahwa kita tidak percaya terhadap data BPS. Dan ketika suatu negara mengotak-atik dengan data yang buruk, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan Argentina itu mengotak-atik angka inflasi itu yang pada akhirnya membuat mereka kolaps juga. Yunani ketika mau masuk euro itu kan mereka harus ditetapkan defisit to GDP-nya itu 3% untuk masuk euro. Nah, mereka mengakali tuh dengan angka sedemikian rupa sehingga mereka untuk bisa masuk euro gitu kan. Euro area. Nah, Uni Eropa. Nah, mereka mengotak-atik angka defisit yang pada akhirnya membuat mereka terkena krisis juga di tahun 2009 tahun 2010 dan menyebabkan negara itu kolaps di tahun 2013. Jadi kalau saya pribadi tidak usah mengotak-atik pertumbuhan ekonomi seperti harus tinggi dan sebagainya. Ya, kita sebisa mungkin pertumbuhan ekonomi rendah tidak masalah, tapi real di lapangan dan juga membawa impact yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat.
Itu sih. Baik, terima kasih Mas Huda. Mas terakhir sekaligus juga nanti memberi kalimat penutup. Eh, Sejauh mana ini komentar untuk pemerintahan Prabowo Gibran, sejauh mana mereka menggunakan logika pertumbuhan itu Mas dalam menyembunyikan eksploitasi dan ketimpangan yang terjadi? Ya, saya pikir bahwa yang disembunyikan oleh Prabowo itu bukan hanya pertumbuhan ekonomi ya. Bahwa pertumbuhan ekonomi itu kalau saya lihat ketika diumumkan di Agustus itu bersamaan dengan maraknya protes. Kita bisa melihat maraknya protes di situ dan timbul ketidakpercayaan terhadap publik yang dimana pada September survei dari Indikator pada saat itu menyebutkan 58% kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo yang memang ditutupi dengan pertumbuhan ekonomi seakan-akan kita bagus gitu kan. Dan juga kalau kita lihat banyak juga ekonom-ekonom yang mengkritik terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia gelap dan sebagainya yang pada akhirnya membuat pemerintahan Prabowo itu ya bisa kita bilang akrobatik terhadap data gitu kan. Sebenarnya bukan kali ini saja akrobatik itu dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Kita masih ingat PPN naik dari 12% itu juga penuh dengan akrobatik. Salah satunya adalah dengan cara menyembunyikan kenaikan 12% itu hanya untuk barang-barang mewah. Tapi satu sisi ternyata tarifnya itu tetap 12%, tapi barang-barang non mewah itu menggunakan formulir Form D nggak salah. Jadi dia barang-barang tertentu. Jadi dengan barang tertentu itu ada dia 11/12 untuk 11/12 untuk penghitungannya. Jadi makanya memang bisa kita lihat akrobatik data ini yang jadi kekhawatiran kita juga. Akrobatik data, akrobatik kebijakan dan sebagainya itu akan marak dilakukan dan memang itu digunakan untuk menutup keburukan dan kinerja yang jelek. Salah satunya adalah dari sisi kita lihat 200T yang seakan-akan baik, ya kan? Bahwa menggelontorkan uang di masyarakat 200T yang pada akhirnya itu hanya digunakan untuk membiayai program-program prioritas terutama Koperasi Merah Putih. Jadi itu yang terjadi dan saya rasa ke depan kita akan lebih banyak melihat hal-hal yang seperti itu termasuk juga dari sisi data semakin banyak dipermainkan dan kita takut ya, kita khawatir bahwa dengan data yang terus dipermainkan, data mana yang bisa kita percaya lagi, dengan itu kita takut bahwa seolah-olah baik seperti Chilean Paradox, di atas di makro itu baik tapi dalamnya itu rapuh. Nah makanya ini yang kita tidak inginkan, bahwa disitulah terjadi kemarahan sosial, kemarahan dari masyarakat terkait dengan ekonomi yang diklaim baik-baik saja, tapi tidak baik-baik saja untuk kelas menengah ke bawah dan juga kelas bawah. Jadi itu yang mungkin terjadi dan yang selalu saya sampaikan, pertumbuhan ekonomi itu harus diiringi dengan pembangunan yang inklusif, pembangunan yang memang mensejahterakan masyarakat dengan berbagai strateginya, dengan berbagai kebijakannya yang seharusnya itu memang harus dilakukan oleh setiap pemerintahan, termasuk pemerintahan kita. Itu aja mungkin Mas dari saya. Baik, terima kasih Mas Huda. Tepuk tangan untuk Mas Huda. Sampailah kita pada akhir acara. Nah, agar kita tidak gampang terbuai oleh sihir oleh pemerintah, maka hadirlah dalam kuliah terbuka Klik Rakyat yang Senin depan adalah seri terakhir dengan tema siasat kontrak sosial baru. Bisa mengikuti informasinya melalui akun Instagram Suara Ibu Indonesia, STF Driarkara dan official.ikat.stf Driarkara. Kuliah terbuka hari ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Driarkara dan komunitas Utan Kayu juga Suara Ibu Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih.